Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Oke, sekarang kita akan pick a card. Yarkullah. Ini tentang situasi tripartinya dia dan karmiknya. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Kalian bayangi, kita baca doa seperti biasa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diampuni dosa kita. Aku ingatkan selalu dan selalu, tarot ini bukan Tuhan. Ini hanya sebagai perantara, sebagai payung sebelum hujan, dan insya Allah ini bisa resonate seperti biasa. 90% aku minta kepada Allah, insya Allah terwujud. Dan kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku kasih waktu kalian 3 menit, bisa kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa ya, tarik napas dalam-dalam 3 kali ya. Situasi tripartinya dia dan orang ketiga. Siapapun dia dengan siapa, kita tidak tahu, tapi kita akan lihat. Insya Allah ini bisa menjadi jalan buat kita agar lebih berhati-hati. Oke? Aku kasih waktu 3 menit. Oke. Oke, kalian deal ya. Oke. Mami Lucky Tarot akan pilih deck 1. Seperti biasa ya. Oke. Seperti biasa, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tripartinya dia dan orang ketiganya ya. Kalau ada yang mau pesen order, kalau mau yang ada order kartu, bisa cek di Instagram aku ya. Kartunya sudah aku isi energi, jadi sudah diberikan positif energi dari aku, dari spirit aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Koneksinya mereka, tripartinya, situasi, wow. Wih. Oke, di mereka di sini ada peaceful resolution. Look for a sign. Jadi di antara mereka sini sudah ada suatu tanda peringatan dari Allah ataupun Tuhan ya. Yang mana kebahagiaan mereka di sini tadinya perfect timing buat mereka, mereka bahagia, tapi ternyata ada suatu peringatan, yaitu goncangan ya di sini karena ada thunderstorm. Ini adalah tanda peringatan dari ilahi dengan peaceful resolution. Jadi ya mereka harus berdamai ya, harus bisa mencari kedamaian
untuk mendapatkan solusi dari adanya peringatan dari ilahi, ya, di bottom of the decknya untuk mereka. So kita lihat. Koneksinya, sorry guys, ini benar begini. Koneksinya mereka ya. Iya, di sini love yourself and wedding. Jadi otomatis di antara mereka nih ada yang mau menikah tadinya, tapi ternyata di sini kan salah satu dari mereka ini sudah ada yang menikah ya. Jadi tripartinya ini mungkin sudah ada yang menikah, lalu melihat orang lain lagi, karena dia ada keep in open mind, jadi melihat seseorang lagi yang lebih perfect tadinya, tapi ternyata harus mencintai dia sendiri dan sebelum menikah lagi dengan orang tersebut nih tripartinya. Otomatis di sini juga ada perbedaan agama ya dari di antara mereka, berbeda agama ataupun dibangunnya tentang spiritual di antara mereka, yaitu pembayaran karma dari healing family issue-nya. So kita lihat. Oke. Kita lihat ya dengan orang yang kalian dealkan, situasi dia di dalam tripartinya dengan orang yang dia dealkan. Sorry, terbalik. Okay, this is the Page of Wands. The Karma, the Justice, and the Queen of Wands. Okay. Ini kamu ya. Kamu coba memaafkan apapun yang terjadi. Kamu juga coba untuk kuat menerima perceraian yang dia lakukan secara angkuh, karena dia merasa dia mampu berdiri sendiri tanpa kamu, tanpa spiritual darimu, karena dia masih keangkuhan ya. Dia merasa dia itu membawa keberkahan dirinya sendiri, dan dia orangnya nggak takut untuk mengambil resiko ya ketika dia menginginkan sesuatu. Di sini dia memang orangnya yang aku lihat ya nggak bisa sabar, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, bahkan dia juga orang yang selalu menyebar persona di sini, karena dia orangnya selalu ingin dicintai, bukan mencintai. Yang aku lihat di sini dia juga orangnya tidak bisa serius ya, selalu bermain-main, karena di sini akan ada pembayaran karma dari semua permainannya dia, karena ini adalah harapan kamu ya setelah kamu dikhianati oleh dia. Seseorang yang angkuh, yang memiliki keuangan, yang memiliki jabatan, ya kekuatan tentang kestabilan, mengkhianati hubungan ini sehingga kamu merasa harapan kamu dan dia ini terhianati. Ya, banyak sekali pengkhianatan dan banyak sekali luka yang kamu rasakan, sehingga kamu berdoa kepada ilahi di sini, berharap ya apa yang kamu inginkan tercapai, dan kamu coba spiritual kembali di sini yang kulihat. Dan memang kamu coba untuk kuat dan memaafkan ya apapun yang terjadi di sini. Dan kamu coba untuk berlaku adil dan ingin menyudahi, karena kamu ingin ada pembayaran karma di dalam kehidupan kita masing-masing, dia dan kamu ya di sini. Tapi dia masih angkuh ya. Tapi sini ada pembayaran karma dari keangkuhannya dia, permainannya dia. So, kita akan lihat tentang, sorry ya guys, orang ketiganya. Oke.
situasi orang ketiganya dengan dia. Ya. Yeah. Wow, ada five of wands ya. Dia sedang bermain nih dengan orang ketiganya. Karena yang aku bilang tadi, pembayaran karma di antara mereka. Dan dimana kamu coba untuk memaafkan dan coba untuk mengendingkan dengan bercerai ataupun berpisah. Ya, karena kamu ingin adanya suatu keadilan dan berkata jujur. Di sini mereka banyak sekali kekecewaan yang mereka hadapi. Karena apa yang mereka jalani ya dari pilihannya mereka ternyata tidak membawa bahagia, dan di sini mereka juga banyak pertengkaran ya tentang pemikiran mereka masing-masing di sini. Oke, kita lihat ya. Alright, kita lihat dari dia. Recovery, dia sedang mengobati ya, sedang menyembuhkan dirinya, dan dia coba sedang menyembuhkan luka batinnya di sini, recovery ya. Jadi dia benar-benar coba untuk healing, coba untuk menyadarkan diri sendiri ya saat ini. Karena dia meminta kepada ilahi ya, karena di sini ada guide-nya ya, malaikat ataupun Tuhan ya di sini, karena cahaya dan ada seseorang di sini nih pastinya adalah guide. Dia meminta kepada Allah ya secara optimis, karena dia juga akan berani mengambil resiko ketika dia ya, sini akan ada perang ya di antara mereka. Ya, di sini aku lihat. Dan dia coba untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Kita lihat situasinya dia dengan orang ketiga. Six of Coins, The Empress, Nine of Wands, Ace of Wands, The Tower. Ya, mereka ada kehancuran ya guys. Aku lihat karena dia masih menyimpan perasaan sama kamu ya, masih banget. Masih berbagi gimana caranya bisa melakukan kestabilan lagi, memberikan sharing lagi nih di sini, memberikan keadilan. Ya, tapi di sini memang dia yang aku lihat ya, dia coba berlaku adil. Tapi dia coba untuk menyimpan perasaannya dia ya ke kamu dengan dunia barunya ini. Ya guys, jadi gini ya. Kalau yang aku lihat ya, dia coba menyimpan perasaannya nih tentang kamu. Dia tahu ya, kamu yang memberikan keberkahan sama dia. Tapi dia coba untuk menyimpan rahasianya dia tentang hubungan barunya ini ya, terutama tentang seksual. Tapi ternyata, ya guys, sorry ya, biasa anakku nangis. Oke. So gini, situasinya dia saat ini, dia sebenarnya masih ingin banget nih kembali sama kamu, masih cinta ya kan. Ada Six of Coins, The Empress, The Nine of Wands. Dia menyembunyikan perasaannya dia, terutama tentang komunikasi sama kamu. Kenapa? Karena dia memulai sesuatu yang baru dengan orang ketiganya ini, tapi dia hancur ya. Jadi dia berbagi cintanya dari kamu dengan orang lain, yaitu orang ketiga. Tapi ternyata apa yang dia harapkan tadinya kan memulai sesuatu yang baru itu dengan indah ya, tentang seksual, tapi semuanya hancur. Kesuksesannya dia pun hancur ya dari orang ketiga. Kreativitasnya dia dan juga ide-idenya dia ya, ini hancur sekali. Dan di sini juga dia masa depannya aku lihat ya, tentang spiritualnya juga hancur ya. Jadi dia sedang recovery sekarang. Apalagi kamu sudah mengambil keputusan untuk mengendingkan dengan bercerai ataupun berpisah ya, tentang pembayaran karma. Kamu memaafkan dia di sini yang aku lihat ya di kartunya ini ya. Dan ya, dia berbagi cinta dengan kamu sebenarnya, tapi ternyata hancur dengan orang ketiganya ini. Ya, kita lihat dengan orang ketiganya bagaimana. In the near futures. Ya, ini tidak akan lama lagi ya.
kemungkinan pembayaran karma ya, karena di sini sudah ada kehancuran dari dia. Jadi otomatis apa yang dia bangun dengan orang ketiga ini, yang aku lihat, yang aku rasakan juga dari energinya, ya mereka akan endingnya dengan tidak bagus, karena tidak ada argumentasi di antara dia, terutama dengan option-option yang datang di kehidupannya orang ketiganya, karmiknya. Yep, the King of Cups. The shadow, oh my god, ya Allah. Two of Wands, like I said to you guys. The Ten of Pentacles, the Eight of Wands. Oke, energinya dia nih ya, si orang ketiga ini, ya dia merasa orang yang kamu dealkan yang di atas ini memakai topeng, ada dua pilihan. Dia pun sama ya, dia coba memendam perasaan dan dia mencari hubungan lain lagi dengan orang lain, terutama yang mempunyai keuangan lebih besar dari dia. Dan orang ketiganya ini memang sedang ada jatuh cinta dengan orang lain lagi ya, bukan hanya satu ya. Jadi topengnya mereka semuanya di sini, hubungan mereka toksik banget ya, dan mereka juga menanti waktu yang tepat ya untuk bisa kembali, itu pun dengan cara tidak baik. Kenapa? Karena dengan perselingkuhan semuanya. Di sini yang kulihat, makanya dia ya ada permasalahan ya di antara dia dan orang yang kamu dealkan di sini. Karena dia masih ingin kembali sama kamu, yang kulihat dia masih ingin kembali. King of Swords, Eight of Cups, and the Nine of Pentacles. Dia melihat kamu sudah sukses ya, orang ketiganya juga ya, kamu bisa hidup tanpa dia, dan ternyata ini membuat dia banyak penyesalan ya dalam tujuan hidupnya dia. Terutama orang ketiga ini kan dia banyak option tadinya, tapi dia milih pasangan kamu sehingga dia menghancurkan. Sekarang dia punya dua pilihan lagi. Kita akan cari clarify-nya ya dari hubungannya mereka. Kayak aku akan coba dengan clarify Nine of Wands ya. Ini jelas banget ya, dia menyimpan perasaan dan tidak nyaman juga ya dalam cara dia berbagi cintanya sama kamu, karena dia di sini juga tidak nyaman dengan orang barunya ternyata, karena kehancuran yang dia dapati. Kita lihat Nine of Wands ya, dia akan coba datang lagi ke kalian nih ya. Dia gini loh, dia datang tapi dia juga orangnya menyimpan kestabilannya dia, karena dia orangnya kan gak sabaran. Dan di sini dia coba menyimpan perasaannya dia untuk bisa menyelesaikan semua masalahnya dia, tapi dia ingin kestabilannya tadi itu untuk dia sendiri tadinya terhadap orang ketiga ini, tapi ternyata hancur ya, karena orang ketiganya ini ternyata mengetahui kalau orang yang kamu dealkan masih menyimpan perasaan sama kamu. Dia pun punya orang ketiga, keempat lagi nih ya, tripartinya ya, si karmiknya ini. Kita lihat the Tower buat si dia. Ending ya, hubungan mereka akan hancur dan juga akan selesai karena mereka sudah hampa ya perasaannya satu sama lain, cintanya, dan mereka juga merasa memang harus ada pembaruan di sini yang aku lihat. Dan ya, dia sedang healing yang aku lihat di sini, ingin kembali ke kamu ya di sini, dan dia coba memanipulasi keadaan. Dia bekerja keras di sini yang aku lihat ya, karena dia ingin kembali. Four of Wands ya, jelas banget. Three of Wands, long distance ya, dia ingin progres kembali di journey-nya dengan kamu, ingin reconciliation, memperbaiki lagi dari cara dia memanipulasi keadaannya kamu, dan dia coba untuk membohongi dirinya sendiri ya. Hati-hati, dia akan memanipulasi cara kembali sama kamu, karena dia coba berharap kepada ilahi agar bisa reconciliation dan berdamai dengan kamu dan bisa bahagia kembali di sini. Maka dia ingin mengendingkan nantinya yang aku lihat di sini. So kita lihat tentang the shadow. The shadow ini kan topeng ya, dan juga toxic, yaitu ada devil. Jadi hubungan ini memang ada dua pilihan lagi ya. Dia dengan orang ketiganya nih, karmiknya ini ada orang lain lagi yang lebih mapan, bahkan bukan hanya satu dua ya, orang ketiganya ini punya seseorang lagi.
karena dia tahu ya orang yang kalian dealkan ini masih menyimpan perasaan ke kamu. The shadow. Ya, dia terbunuh sendiri ya, orang ketiganya ini, karena dia terkhianati oleh orang yang kalian dealkan. Karena dia juga ada dua pilihan untuk mendapati partnershipnya. Ya, di sini yang aku lihat. Ini tutu ya, karena kan 2 cups ya. Yang aku lihat juga King of Cups-nya. Kita lihat planningnya apa sih dia. Wow, ini akan mendapati pembayaran karma ya, suatu pembelajaran dari Tuhan, dari Allah, dimana ya memang dia ditakdirkan si karmiknya ini menjadi menjadi pelakor ataupun peminor, mengganggu hubungan orang lain. Jadi dia akan diganggu lagi dan akan mengganggu lagi, begitupun seterusnya. Makanya dia sudah takut banget nih ingin kembali sama kamu, karena dia juga melihat si karmiknya ini banyak sekali karma buruk yang dia berikan ke orang ketiga, ke orang yang kalian dealkan. Secepatnya akan mendapati pembayaran karma ya dari ilahi di sini, karena ada Ten of Swords, the Devil. Jadi apa yang dia lakukan black magic ini ke kamu ataupun ke orang yang kalian dealkan ya, ini akan berbalik ke dia sendiri. Dan apa yang dia rencanakan ini ada kebangkitan dari Allah, yaitu pembayaran karma terlahir kembali dari apa yang dia planningkan ya, kembali ke dia ya di sini. So yang aku lihat ya, situasinya mereka satu sama lain, mereka memang saling membagi ya dalam hubungan ini, dimana pasangan kamu ataupun mantan kamu ya, whatever is ya, dia tadinya kan kestabilan ya, uangnya itu cukup lumayan banyak ya, karena Six of Pentacles, dan juga banyak keberkahan dari kamu ya. Dia berbagi satu sama lain dengan orang ketiganya ini ya, dengan harapan ya dia dapat ini ya, apa namanya, kebahagiaan dan lebih ya dari triparty ini ya, orang yang kalian dealkan. Dan ya mereka saling berbagi, saling berselingkuh, memakai topeng, tapi akhirnya terbunuh sendiri perbuatan mereka satu sama lain. Dan mereka sama-sama saling menyimpan rencana untuk bisa menstabilkan lagi keuangannya mereka di sini, terutama ya dari hubungan yang penuh dengan pengkhianatan ya, karena Ten of Pentacles ini ya kebahagiaannya digunakan untuk yang tidak baik ya. Di sini yang aku lihat. Dan akhirnya ya mereka hancur dan ending hubungan ini. Dan orang yang kalian dealkan ini masih menyimpan perasaan ke kamu. Dia pun masih ada planning dan merasa memang kamu adalah takdirnya dia. Dia masih merasa kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa ya menjadi partnershipnya dia. Dia ingin komunikasi lagi nih sama kamu, hati-hati ya, karena ini energinya dia ke kamu nih ya sebagian. Makanya nih orang ketiganya juga lelah, capek dengan adanya perselingkuhan yang dia jalani. Dia banyak ketakutan dari triparty ini ya, karena hubungan ini tidak sehat. Oke, kita lihat chemistry ya. Jadi gini, di antara mereka memang ada suatu chemistry ya, dimana ya sama-sama tukang selingkuh ya, sama-sama tukang selingkuh, sama-sama tukang manipulasi, sama-sama tukang memakai topeng ya, penjahat lah, penjahat kelamin gitu ya. Dan di sini ya mereka memang satu sama-sama lain sebenarnya sama tingkah lakunya, suka berbagi ya, dan selalu mencari orang lain di mana mereka sukses ya. Jadi mereka gunakan kesuksesannya itu untuk orang lain lagi, menyenangi dirinya sendiri. Oke, so guys, jadi situasinya mereka ya akan mendapati karma ya, dan hubungan mereka hancur. Dan dia akan kembali lagi sama kamu, karena dia melihat ya kamu adalah seseorang yang mencintai dengan tulus, membawa keberkahan. Ini membuat dia merasa kamu memang ditakdirkan untuk dia untuk kembali, dan dia akan coba komunikasi sama kamu. Tapi memang hubungan dengan orang ketiganya ini secepatnya akan hancur ya. Di sini dia sedang coba untuk merecovery, jadi coba untuk memperbaiki ya di sini. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku, Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke nomor 2. Hai guys, kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Aku harap ini bisa resonate buat kamu. Untuk yang nomor 1 tadi,
So, kita lihat energi dari orang yang kalian dealkan. Oh, wow, wow, wow. Don't stop ya, di antara mereka ada sesuatu yang harus wow. No, don't stop. Jadi mereka masih bermain ya di dalam energinya mereka, dan mereka tidak mau berhenti dulu di sini, nggak mau berhenti dulu. So, kita lihat energinya dia, orang yang kalian dealkan dalam situasinya ini ya, dan apa yang terjadi dalam hubungannya mereka, dia dan tripartinya. Dibayangi ya, orang yang kalian inginkan, seakan-akan dia ada di depan kalian. Kalian melihat dia, dibayangi, biar energinya ke bawah ya. Wow, oke. Okay. Alright, Two of Cups, King of Swords. Situasinya dia dengan tripartinya di sana. The Queen of Cups, the Seven of Cups. Like I said to you, don't stop ya. Mereka masih ingin bermain. Oh my God. Ay. Baru aku bilang. Benar nih orang. Masih berparti-parti. Ya, di sini dia coba memutuskan hubungannya sama kalian ya. Dia cari kesenangan dulu nih dengan cara memutuskan kalian tuh ya pergi begitu aja sih yang kelihat, karena dia ada hubungan baru ya di sini. Ya, dia coba untuk memulai kehidupan baru, meninggalkan kalian dengan sepihak karena dia ingin mencari kedamaian dengan caranya dia sendiri. Saya yang aku lihat di sini ya. Two of Cups, the King of Swords, the Queen of Cups, Seven of Cups, Three of Cups. Remain positif ya. Dia coba untuk berdamai ya dengan perjalanan hidupnya dia. Dan yang aku lihat di sini memang dia sedang jatuh cinta ya, dan dia juga merasa kalian adalah twin flames ataupun soulmate, tapi dia putuskan secara sepihak di sini karena dia sadari ya kalian masih memikirkan dia sebenarnya ya, berharap untuk kembali, dia tahu. Tapi di sini dia coba jujurkan ke kalian ya, kalau dia banyak target, banyak option ya untuk berselingkuh, karena dia merasa dengan cara itu dia damai, dia sukses, dan dia coba memutuskan hubungan koneksinya kalian ya, tentang twin flame ataupun soulmate. Kalian juga tahu ya kalau dia ini masih banyak option. Kalian pun masih membayangkan gimana untuk rujuk ataupun reconciliation ya di sini, agar kalian bisa kembali lagi bersama. Bisa aja, bisa. Karena di sini dia coba untuk positif ya situasinya. Jadi dia dengan orang ketiganya ini masih asik-asik aja. Kalau feeling aku ya di dalam kartu ini, karena dia coba untuk meninggalkan kalian dengan secara sepihak, dimana kalian sudah memulai kehidupan baru bersama dia tadinya, tapi ternyata dia meninggalkan kalian karena ada yang lebih banyak menjanjikan di sini. Terutama dia juga masih suka senang-senang, kalian juga tahu itu, dan dia juga coba mengendalikan pikirannya kalian ya, mempermainkan pemikirannya kalian. Kalian bermain positif pemikiran ya. Jadi dia coba untuk memakainya ini dengan cara positif aja. Berselingkuh ini untuk kesenangan dia, untuk mencari kedamaian buat dia. Ya, di sini yang aku lihat. Jadi ini orang anggap perselingkuhan itu ya biasa aja, nggak ada masalah. Dan dia tahu ya kalau kalian akan memikirkan dia terus, terutama di dalam mimpinya kalian gitu. Dia tahu gitu. Tapi dia coba mengendalikan pikirannya kalian ya, untuk bisa menjadi optionnya dia. Di salah satu, dimana dia bosan dengan yang satu, dia akan datang ke kalian. Kita lihat ya situasinya di orang ketiga dengan dia.
Okay. The Knight of Wands, the World, and Nine of Swords, Three of Cups, Eight of Cups. Mereka ada masalah sebenarnya ya dengan orang ketiganya. Gini loh, kalian aku lihat ya, energinya yang aku rasain. Improving health, ya dia juga ngerasa ya hubungan ini gak sehat. Sebenarnya orang ketiganya udah merasa, dan dia coba untuk mengimbangi ya dengan berpikiran positif. Karena aku lihat di sini memang orang ketiganya juga tahu ya, dia depresi sebenarnya secara inner konfliknya ya, batinnya itu. Kenapa? Karena dia juga ada perselingkuhan di masa lalu ya dengan orang lalunya, tapi dia juga gelisah sehingga dia ingin mengendingkan kegelisahannya ini dengan mengambil resiko, yaitu bermain. Jadi dia senang-senang aja, jadi nggak ada masalah. Jadi bagi dia juga orang ketiganya ini hanya untuk senang-senang ya, tidak ada keseriusan dengan dia. Jadi ya matching sih kalau aku bilang, matching. Yang satu juga nganggapnya seperti biasa, positif, selingkuh itu hanya untuk kesenangan. Dia pun sama, tidak ada keseriusan karena dia pernah tersakiti di masa lalu, ya dikhianati. Jadi dia coba mengkhianati hubungan lain. Ya, di sini. Nine of Coins, Ace of Coins, Three of Swords, Justice in the reverse, and the Death. Ini jelasnya tentang keuangan doang ya. Dia tahu kok kalau yang di atas ini punya seseorang lagi dan suka party. Dia tahu. Sakit hati iya dia. Karena ada triparty dan dia coba untuk sadari untuk bisa single. Jadi ini orang ini bebas saja, gak mau terlalu terikat dengan orang yang kalian dealkan. Karena dia pernah melakukan atau mendapatkan ketidakadilan di sini. Ya, sehingga dia memakai pola pikir lama, memakai pola pikir baru, yaitu membebaskan diri aja, memberanikan diri mengambil resiko untuk kesenangan dia. Yaitu ya dia memang tersakiti ya dengan adanya ketidakjujuran dari pasangan kamu. Dia tahu juga kalau orang yang kalian dealkan ini ada orang lain lagi selain dia, banyak banget ya. Jadi kalau yang aku lihat ya, deck 1 orang tripartinya yang banyak pilihan, sedangkan kalau yang deck 2 orang yang kalian dealkan yang banyak pilihan. Dia bermain-main. Dan dia coba untuk endingkan juga nih dengan orang yang kalian dealkan ya. Karena dia juga merasa gak sehat hubungan ini. Gak sehat. Banyak kebohongan dan juga tidak ada keadilan di sini. Karena dia terkhianati lagi ya, karma buruk ya. Dari apa yang dia lakukan ya, dari hubungannya dia dengan orang yang kalian dealkan kan memang ada triparty. Ya, kalian sudah ending ya. Perasaan kalian nih hampa yang aku lihat terhadap dia, dan dia merasa dia sudah memutuskan hubungan ini ya, the koneksinya twin flame maupun soulmate, dan kalian merasa ya udahlah, udah selesai apa yang harus diperjuangkan, dan sudah merasa hampa karena dia selalu banyak option ya, dan dia selalu banyak masalah ketika dia menginginkan cinta baru. Dia selalu banyak masalah dengan kalian, ini membuat kalian merasa hampa sehingga dia berselingkuh terus ya. Ketika dia banyak target, dia bikin masalah dengan kalian, dia juga bikin masalah dengan orang barunya ini ya. Karena dimana dia sedang menikmati kesenangan ya, dia nggak mau diganggu, dan dia nyari masalah dulu. Kenapa? Kalau sudah berantem kan kita nggak bakal telepon, kita nggak bakal nanya-nanya ya kan, otomatis dia akan bersenang-senang. Di sini yang aku lihat ya, karena dia orangnya kan ingin mengendalikan pemikiran orang lain, pasangan di bawah kendalinya dia. Three of Cups. Akan ada pembayaran karma kok guys ya, dari perselingkuhannya dia ya, dan ada kejujuran nanti dari pengkhianatannya dia di sini. Karena dia sadari dia nggak bisa lari dari kekecewaannya dia sendiri, terutama dari kamu yang tadinya dia sudah planning masa depannya sama kamu, tapi dia selalu ada optionnya di belakang kamu, dan akhirnya dia menyesali sendiri option yang datang ke dia. Dia sadari dia kehilangan kesempatan baiknya untuk sukses
karena dia sadari opsi yang datang ke dia ini tidak membawa bahagia dan dia banyak ketakutan dari penyesalannya dia sendiri. Makanya ada pembayaran karma nanti ya, karena dia akan dikhianati kembali dengan orang ketiganya ini karena dia ingin bebas ya. Kita lihat Three of Swords-nya. Ya, dia sebenarnya udah tahu ini hubungan gak sehat. Dia tahu. Dan dia sadari. Makanya dia ingin mengendingkan kebohongan ini. Ya, karena dia juga ada pembayaran karma, dikhianati lagi oleh dia. Ya. Ya, dia dikhianati oleh orang yang kalian dealkan. Ya, dia tahu ada third party lagi. Wow. Karena ini ada pembayaran karma ya dari perjalanan Twin Flames yang mana dia masih ingin kembali juga sama kamu sebenarnya. Tapi di sini ada pembayaran karma yang tidak baik ya. Karena dia masih ingin datang ke kamu, tapi dia ingin mengendingkan hubungan ini ya. Orang ketiganya ini dengan dia. Karena dia sadari gak sehat hubungan ini. Endingkan dan dia memulai sesuatu yang baru, yaitu dengan orang lain lagi. Like I said to you, aku selalu begitu ya. Aku ngomong apa sama Allah dikasih, alhamdulillah ya. Allah sayang, dijelaskan. Terima kasih Allah. So gini guys, kalian kan dibuang ya, dimana kalian sedang cinta-cintanya karena orang ketiga ini ya, kalian ditinggalkan oleh dia. Pada akhirnya dia selalu memasa bodohkan kalian, tapi dia akan datang lagi nih ketika kalian sudah endingkan perasaan kalian di sini. Ya, endingkan perasaan kalian di sini karena kalian tahu kalian terluka ya, dan dia akan terkhianati sendiri nih ya oleh orang ketiganya karena dia akan memulai sesuatu yang baru dengan orang baru perlahan-lahan. Ya, di sini yang kulihat, dan dia tahu ini nggak sehat, dia tahu banget gitu. Terus yang aku lihat di sini juga memang hubungannya dengan orang ketiganya ini hanya karena keuangan ya, sehingga dia membuka hubungan ini dengan janji uang besar ataupun penghasilan atau karir atau apa gitu ya, di sini kesuksesan. Terus dia mengendingkan kalian ya, mengendingkan kalian dan membuat kalian digantung. Bahkan sebagian dari kalian ini belum ada yang bercerai, ada yang belum bercerai ya, masih digantung. Tapi akan ada perceraian di sini yang mana akan ada keadilan tentang perselingkuhan ya di sini dari orang ketiganya dia dan kamu ada perceraian, dan dia juga ada pembayaran karma dari orang ketiganya ya di sini. Karena yang aku lihat di sini orang ketiganya coba untuk memilih dirinya sendiri ya, membebaskan, menyibukkan dirinya ya, karena dia tahu ya kalau orang yang kalian dealkan ini memberikan cinta dengan orang lain, sehingga orang ketiga ini selalu ada argumentasi ya. Awalnya baik-baik aja gitulah, awalnya baik-baik aja, tapi ada argumentasi di antara mereka sehingga mereka ingin mengendingkan drama ini, yaitu memulai sesuatu yang baru dengan kolaborasi dengan orang lain. Dan hubungan ini memang kalau yang aku lihat ya, mereka saling mencintai tapi dengan kebebasan sendiri ya. Jadi mereka saling mencintai dirinya sendiri, dan mereka juga mengendalikan tentang hubungan ini demi keuangan ya, demi kestabilan. Dan ini membuat kamu merasa hampa ya, dan juga kamu ingin mengendingkan, memikirkan dia karena kamu sakit hati dengan tripartinya dia memberikan cinta dengan orang ketiga ini. Dan memang kalian juga banyak sekali pertengkaran ya, dan mereka pun sama ya, karena ada ketidakjujuran dalam perjalanan twin flame-nya kamu. Ini efek kena dia karena banyak sekali argumentasi dan juga bayangan-bayangan karma dari perjalanan twin flame-nya dia sama kamu. Dan hubungan ini ya sama-sama akan saling menyakiti. Pembayaran karma dengan perselingkuhan dibayar lagi dengan perselingkuhan ya. Kayaknya mereka coba untuk berpikir positif dalam perjalanan ini akan terjadi dengan mereka.
Dan hubungan mereka ini banyak ketakutan, gimana caranya untuk sabar, gimana caranya untuk bisa belajar setia dan juga menyelesaikan apa yang mereka telah mulai ya di sini. Makanya mereka lagi asik-asiknya aja sekarang ya, karena sedang menikmati, tapi akan berjalan insya Allah yang akan datang seperti ini ya. Karena mereka lagi tidak mau menghentikan permainan mereka, karena mereka sedang bahagianya ya satu sama lain di sini. Jadi mereka nggak mau berhenti dulu. Kita lihat koneksinya mereka di Romance Angels. Release your ex. The time has come to clear your energy. Release your ex. Jadi ya dia menyadari ya, mereka ini sama-sama menyadari hubungan mereka di masa lalu ya, yang membuat mereka lelah. Dia juga tersakiti di masa lalu orang ketiga ini, sehingga dia nggak ada masalah untuk menyelingkuhi pasangan lain karena dia dendam. Kalau aku lihat, begitupun dia juga sama ya, kemungkinan kalau aku lihat sih ya, dia juga ada dendam dengan pasangan, bisa dengan kamu atau sebelum kamu, sehingga dia mencari orang lain lagi untuk bisa membahagiakan dirinya dan melepaskan tentang mantan-mantannya dia di masa lalu. Ya, mereka juga banyak ketakutan introspeksi diri ya, dalam mencari jati diri mereka dengan sabar, dan juga mereka banyak ketakutan dalam kestabilan keuangannya mereka, terutama tentang karir di sini yang aku lihat ya. Jadi hubungan mereka ini ya sebenarnya saling menyakiti nantinya. Untuk saat ini memang lagi bahagia ya, tapi yang akan datang mereka akan saling menyakiti, karena ini pembayaran karma ya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai, nggak akan bisa berubah, kecuali ya terkikis bisa, yaitu dengan berbuat baik dan mengendingkan tripartinya, dan ikhlas saja, lepaskan apa yang bukan milik kita. Ya udah, yang punya kita pun belum tentu kita bisa memiliki, karena kan tidak boleh, yang memiliki itu Allah ya. Manusia nggak bisa memiliki ya, hanya meminjam raga ya, tapi jiwa itu Allah loh ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua, dan aku harap kamu juga bisa sabar ya. Biarkan saja mereka bahagia, karena bagaimanapun pembayaran karma akan ada, tidak akan pernah berubah. Kikis bisa, tapi ending nggak bisa ya. Karma itu akan selalu berjalan kok. Apa yang kita buat, kebaikan dan keburukan juga akan berimbas juga ke kita. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 2 ya. Jangan terlalu diambil pusing, mereka sedang bahagia. Bahagiakan aja diri kamu sendiri dan fokus tentang keberhasilan kamu. Jadilah diri kamu sendiri, buktikan ke dia kamu bisa. Tanpa dia, kamu harus bisa mengendingkan overthinking kamu ya tentang dia. Ya, di sini. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 3. Hai guys, kita lanjut ya yang nomor 3. Kita lihat energinya dia. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku Lucky Tarot MS. Kita lihat energinya mereka, situasi dan keadaannya mereka, situasinya mereka ya, dan apa yang terjadi yang akan datang, dia dan tripartinya. Don't stop. Romance. Okay. Ask for help from others. Wow, hubungan mereka ini sebenarnya ada kesempatan baik ya, tapi ternyata tidak bisa. Ya, mereka harus meminta bantuan kepada orang lain ataupun kepada ilahi di sini. Ya, di sini ada don't stop. Jadi hubungan mereka ini memang sedang romantisnya ya. Di sini sedang bahagia. Dan ya, tapi ada suatu kesempatan masa depannya mereka itu tidak bisa terlaksana ya. Makanya mereka harus meminta bantuan kepada orang lain untuk mempertanyakan hubungan mereka ini ke depannya bagaimana, yaitu karena kan mereka triparti ya. Jadi kita lihat ya don't stopnya kenapa. Kita lihat situasinya dia dengan orang ketiga. Knight of Wands, okay. The Queen of Wands. Three of Cups.
Ten of Wands. Wow, wands ya, kebanyakan. Dikasih 6. Guys, dia terhianati ya dengan orang barunya nih. Dikasih 6 aku. The Fool. Oke, di sini. Ya, kamu kan merasa diabaikan ya. Dia kangen sama kamu ya. Tapi di sini kamu mengendingkan pernikahan ini ataupun long term ini karena kamu merasa diabaikan dan ditinggalkan, tidak diperdulikan oleh dia. Pada akhirnya ya dia coba mengambil resiko, membebaskan diri, terus juga berpetualang ya, mencari cinta sana sini karena dia nggak mau komitmen. Kamu coba untuk tegas dalam keputusan kamu ya di sini. So dia sebenarnya lagi gairah ya, lagi gairah dengan kamu juga, tapi dia di sini terbebani ya untuk bisa kembali sama kamu. Kenapa? Karena dia ada kegagalan dalam tripartinya juga guys. Dia tertekan dengan kehidupan barunya dia yang dia mulai dengan orang baru, tapi ternyata dia banyak tersakiti dari kebebasan dia sendiri. Ya resikonya dia, karena kan dia ingin bebas, ingin menikmati kepuasan dia sendiri. Ya, kalian masih memaafkan dia nih. Ya, ketika dia datang dan pergi. Tapi memang sini membuat dia gagal, tertekan juga ya cara kalian memaafkan dia. Ini membuat dia banyak merasa ketekanan dalam hubungannya dia karena dia menjadi kodependensi ya, ketergantungan tentang seksual dan juga party, ketergantungan tentang perselingkuhan di sini yang aku lihat. Dan dia juga ketidakberuntungan ya dalam sosialnya dia ya dengan orang ketiganya. Kenapa? Karena dia merasa ditekan terutama tentang keuangan ya di sini dengan orang ketiganya. Dan dia juga sebagian ya yang aku lihat ya, dia merasa tertekan nih, orang ketiganya mungkin hamil dan keguguran ya di sini, dan dia merasa tertekan dengan itu karena apa yang dia mulai ternyata dengan orang barunya ini tidak membawakan kebahagiaan, bahkan membawa luka buat dia sendiri dari kebebasan dan cara dia mencari komitmen, mencari pasangan tanpa ada komitmen. Dan yang aku lihat di sini juga dia menjadi orang yang ketidakberuntungan dalam kebahagiaan. Bahkan kalau yang aku lihat ya dia nggak ada koneksi dalam supportnya ya dari emosionalnya dia. Ya, dia tertekan juga ya dengan kegagalan nikahnya dengan kalian bisa seperti itu, tapi kalian masih memaafkan dia sehingga dia merasa banyak kesulitan dengan orang barunya ini. Kenapa? Karena kalian terima dengan kegagalan pernikahannya kalian yang mau berjalan nikah ataupun sudah nikah, union digagalkan oleh dia karena dia ada orang ketiga ya di sini, karena dia selalu datang dan pergi ya, dan dia orangnya nggak mau berhenti kalau belum tersakiti, tipikalnya ya. Kita lihat dia ini orang ketiganya dengan romance. Five of Swords, wow. The Queen of Cups. Nine of Swords. Oh my God, Five of Pentacles and Three of Cups. Three loh. Eight of Cups. Ten of Swords. Page of Pentacles. Ya mereka kan mau mulai nih. Ya. Di salah satunya mereka ini kan long distance ya. Jadi orang ketiganya ini ketemu dengan pasangan kamu karena dia long distance sama kamu. Ya, dia datang ke kamu lagi nih. Ya, datang lagi ke kamu. Dia juga nggak berhenti untuk datang ke kamu. Datang ke kamu ketika dia banyak kegagalan dengan orang ketiganya ini. Ya, karena dia tersakiti lagi dengan orang ketiga. Dan orang ketiganya ini, ya, ketemu dia nih, memang satu kan long distance ya. Yaudah yuk mulai sesuatu yang baru nih ya, kita berdua. Dan mereka ternyata terhianati sendiri ya dari hubungan tripartinya mereka. Pada akhirnya ya meninggalkan semua di sini ya, meninggalkan semua.
So, kalian lihat di sini memang si tripartinya ini ya, karmik ya, di sini yang aku lihat. Ya, dia gunakan segala cara ya untuk memenangkan orang yang kalian dealkan, tapi dia sia-sia. Kenapa? Ya karena dia gunakan dengan pikirannya dia juga depresi nih dengan orang yang kamu dealkan. Dia depresi karena dia nggak bisa mengalahkan kamu secara spiritual. Di sini dia gelisah, stres. Kenapa? Karena juga diabaikan, ditinggalkan, bahkan kehilangan pekerjaan. Dia pun kehilangan kebahagiaan. Di sini dia tidak happy, dan dia kehilangan keuangan juga ya dari adanya triparty. Dan juga dia kehilangan kebahagiaan untuk nikah ya dengan orang yang kamu dealkan, dan ditinggalkan sebagai kenangan masa lalu ya. Di sini tinggalkan begitu aja tripartinya. Ya karena dia nggak bisa menyayangi kamu nih, dia gelisah, stres gimana caranya menyayangi kamu tentang spiritual. Ya dia coba lakukan segala cara agar pasangannya kamu ya, orang yang kalian dealkan ini datang ke dia, tapi ya tidak dengan cinta, tapi dengan nafsu ya. Dan itu sia-sia buat dia karena ya dia udah memperjuangkan orang yang kalian dealkan ini juga, tapi ternyata masih ingat kamu. Ya karena kamu lebih kuat dan juga sudah bisa hidup tanpa dia, lebih spiritual, dan kamu juga menggunakan pemikiran jernih kamu dengan kekuatan kamu, dengan masa depan kamu lebih memikirkan masa depan kamu di sini, sehingga ya dia depresi ya sendiri ya dari adanya perselingkuhan yang dia lakukan. Karena orang ketiganya ini ya ada keguguran ya tentang hamilnya dia dari orang yang kalian dealkan, maka dia tidak happy, merasa tertekan, dan juga merasa karma ini belum selesai. Bahkan dia juga kehilangan dari kestabilannya dia. Ini membuat dia ketidakseimbangan ya, tertekan dari kehilangan keuangan, kehilangan harta, kerjaan, rumah, segala macam. Karena apa yang dia lakukan ini adalah dari perselingkuhan ya. Dia mulai dengan orang yang kalian dealkan ini dari awal ya, dengan perjanjian uang, kestabilan, mulai lagi masa depan kita yang baru, tapi ternyata mereka saling menyakiti. Karena ada triparty lagi di sini. Kenapa? Karena orang yang kalian dealkan akan datang ke kamu lagi. Dia nggak mau stop ya untuk datang ke kamu lagi, karena dia juga merasakan kegagalan dengan orang barunya ini ya. Dan dia tahu ya, orang ketiganya ini dia tahu kalau orang yang kalian dealkan ini tahu akan datang ke kalian, karena kalian juga masih memikirkan dia dengan telepati di sini. Dan memang di sini aku lihat juga kalian masih memikirkan tentang kehilangan ya triparty dari adanya orang baru ini ya. Karena kan kalian tadinya mau union ataupun mau nikah ya. Sebagian dari kalian juga ada yang kegagalan, keguguran juga ya dari adanya musibah yang kalian hadapi. Karena kenapa? Orang yang kalian dealkan memilih orang baru, sehingga kalian depresi, stres, memikirkan hal itu, sehingga kalian kehilangan janin kalian, ataupun kalian kehilangan kebahagiaannya kalian, kehilangan rasa sosialnya kalian. Karena kalian di sini juga kehilangan tentang masa depannya kalian ya. Dan aku lihat juga dia sama dengan orang ketiganya ini kehilangan masa depan ya. Karena apa yang mereka mulai dengan cinta segitiga akan tersakiti lagi dengan cinta segitiga di sini yang aku lihat. Dan ya dia coba untuk menyayangi kalian ya, lakukan segala cara ya untuk bisa mempertahankan apa yang dia inginkan, yaitu dengan kalian yang sudah kuat menghadapi segala rintangan dan memaafkan. Ini yang membuat dia depresi, gimana cara memaafkan dan gimana cara untuk bisa melewati kesulitan dan juga bisa merasakan kebahagiaan ya tentang tripartinya ini sampai menikah. Karena dia merasa tertekan dengan dosa-dosanya dia di sini ya, dengan adanya romance-nya dia di sini. Dan memang saat ini mereka sedang merasakan kebahagiaan dulu ya di sini ya, don't stop, karena dia gunakan segala cara untuk bisa mencari perhatiannya orang yang kamu inginkan, yang kamu dealkan. Tapi di sini mereka saling menyakiti nantinya. Dan hubungan ini ya akan saling meninggalkan satu sama lain, karena ya salah satu dari dia, yaitu orang yang kalian dealkan, masih mengingat kamu. Ini membuat dia tertekan ya.
orang ketiganya merasa tertekan, merasa kesulitan ya untuk bisa bahagia dengan orang yang kalian dealkan, karena dia orangnya juga belum bisa komitmen ya, di sini ingin kebebasan dulu di sini aku lihat. Dan hubungan ini akan saling menyakiti ya satu sama lain, walaupun mereka sudah memulai sesuatu yang baru, tapi akan saling menyakiti. Bahkan juga yang aku lihat seperti itu ya. Akan aku clarify dulu ya, sorry guys, hampir lupa. Untuk yang nomor 3 kita lihat Three of Cups in the reverse. Ya, dia ada kegagalan dalam sosialnya ya, terhadap jadi dia merasa tertekan dengan hubungan orang ketiga ini ya, terutama tentang keuangan. Ya, kegagalan sosial karena kalian memutuskan untuk selesai, tidak mau lagi ada perselingkuhan. Ini membuat dia tertekan ya. Kenapa? Karena tidak ada permainan lagi. Nine of Wands, ya dia menyembunyikan bebannya dia dari kalian, terutama beban dari orang ketiganya ini. Padahal dia tersakiti lebih parah dari yang dia lakukan ke kalian. Ya, di sini the Page of Pentacles and Three of Swords. Ya, dia masih menahan perasaan ke kalian karena dia masih menyimpan perasaan twin flame ini. Makanya dia tidak mau berkata jujur, kalian aku lihat di sini ya, tentang situasinya dia, karena dia coba merahasiakan bebannya dia merahasiakan apa yang dia hilang di sini. Terutama dia merahasiakan perasaannya dia, karena dia nggak nyaman ya dengan kalian mengendingkan hubungan triparty. Dia nggak nyaman, dan itu membuat dia menjadi nggak nyaman juga dengan orang ketiganya ini, yang tadinya dia bergairah banget ya, romance banget, nggak mau berhenti, tapi ternyata dia baru sadari kalianlah yang tertahan di dalam hatinya dia di sini. Wow, balik lagi guys, sudah aku shuffle ya. Ya, dia kan coba untuk move on ya dengan orang ketiga dari kalian nih, tapi ternyata dia kan nggak bisa memegang janjinya. Dia nggak bisa dengan satu orang, dia nggak bisa komitmen karena dia masih suka dengan kebebasan. Ya, dia meninggalkan kalian nih ya, mencari kedamaian dengan orang ketiga dengan harapan akan lebih sukses dari kalian. Tapi ternyata dia salah ketika kalian tegas mengendingkan triparty ini. Dia banyak kegagalan, terutama orang ketiganya ini keguguran, dan juga mereka jadi tidak ada sosial lagi ya, mungkin distance sosial juga ya, karena kan lagi pandemi juga. Ini membuat dia merasa nggak nyaman dari beban yang dia hadapi dengan orang ketiganya ketiganya ini. Karena kenapa? Orang ketiganya ini hanya uang dan uang. Itu yang membuat dia sakit hati ya, membuat dia sakit hati. Kita lihat tentang Five of Swords. Yeah, Nine of Swords, please. Okay, Five of Cups, Five of Pentacles, and the Three of Cups. See? All right. Ya, dia udah melihat ya kalau orang ketiganya ini dengan orang yang kalian dealkan, si orang yang kalian dealkan ini masih memandang perjalanan hidupnya bersama kalian, dan dia akan datang karena melihat kalian sudah sukses. Ini membuat dia ingin union, ingin bahagia, ingin reconciliation, karena ada spiritual hubungan di antara kalian. So, di sini aku lihat orang ketiganya, situasinya apa yang dipertahankan untuk mendapatkan seksualnya dia, dan kegagahannya dia, permainannya dia ini ya, dia sia-sia ya untuk bisa mendapatkan nikah dengan orang yang kalian dealkan. Dan ya, dia gelisah, stres banget nih tentang cintanya orang yang kalian dealkan. Depresi, gimana caranya untuk mendapati ketulusan cintanya dia, dan juga dia depresi dengan cinta barunya ini ya. Kenapa? Karena dia juga merindukan orang lama.
Jadi orang ketiganya ini punya orang lama lagi. Dia masih bermain dengan orang lama dan juga dengan orang yang kalian dealkan. Karena dia orang ketiganya ini ingin kebebasan ya. Dia pengen nikah dengan orang yang kalian dealkan, tapi ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena orang yang kalian inginkan ini masih belum mau komitmen. Sehingga dia pun sama akhirnya ujungnya nanti. Pada akhirnya dia akan bebaskan hubungan ini dengan perselingkuhan lagi. Dan yang aku lihat di sini, ya dia coba mempertahankan ya, coba untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tentang pernikahan ini, yaitu dengan mengambil dari kalian ya. Tapi kalian masih mau memaafkan orang ketiga ini, sehingga dia depresi sendiri nih dengan orang yang dia ambil, yaitu orang yang kalian dealkan. Dan dia juga menyimpan perasaannya dia ya, orang ketiganya ini menyimpan perasaannya dia, ketekanannya dia, depresinya dia, dan juga dia merasa apa yang dia rahasiakan selama ini merasa membuat dia tidak nyaman. Bahkan dia juga menjadi orang yang tidak ada kesuksesan ya di sini, sehingga ya akhirnya dia akan mengambil langkah ya untuk bisa membebaskan diri, yaitu dengan berselingkuh lagi. Dan dia akan datang nih, orang yang kalian dealkan, karena kalian masih memikirkan dia. Tapi sayang, dia berpikir kalian masih memikirkan dia ya, karena dia ingin datang lagi dengan energi immature. Tapi apa yang dia pikirkan itu salah. Kenapa? Karena kalian mengendingkan hubungan ini, tripartinya ini, karena kalian ingin ketegasan, kejelasan dalam sebuah hubungan. Karena kalian ingin mengendingkan orang lama, yaitu dia. Pada akhirnya ya dia tersakiti sendiri ya dari tripartinya, dan dia baru menyadari kalau kalian adalah seseorang yang bisa membuat kestabilan hubungan dia, dan dia masih stagnan dengan hubungan ini dengan kalian. Pada akhirnya ya mereka saling menyakiti satu sama lain, dan mereka juga masih bertahan dengan orang lamanya masing-masing. Ya guys, di sini yang kulihat seperti itu. Ini deeply banget loh. Yang nomor 3 ini deeply banget, serius energinya, karena tripartinya itu jadi 4 party. Orang yang kalian dealkan masih ingin kembali dengan kalian, dia masih belum bisa move on dari kalian ya, dia masih menyimpan perasaan tentang twin flame-nya kalian, sedangkan dia sama, dia masih merindukan dan kehilangan orang lamanya di sini. Koneksinya mereka ya, wow. Deception and unrequited love. Someone is wearing a false self mask in this relationship. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ya, jadi mereka tidak akan bisa meneruskan hubungan ini lagi ya. Walaupun mereka sedang jatuh cintanya, tapi akan ada pembayaran karma sini ya. Karena mereka yang memakai topeng satu sama lain, pada akhirnya ya mereka tidak ada chemistry kembali. Kenapa? Karena kamu sudah mengendingkan hubungan ini yang tadinya ini buat dia tantangan, petualang. Pada akhirnya dia pun sama, ini petualang ya, karena dia ingin kebebasan pada akhirnya, karena dia merasa ya dengan ini dia menikmati keberhasilannya dia ya, orang yang kamu dealkan. Tapi pada akhirnya kamu mengendingkan spiritualnya kamu juga dengan dari adanya triparty ini. Pada akhirnya dia nggak nyaman dari apa yang dia sembunyikan selama ini dengan orang barunya. Ternyata dia tersakiti lagi dengan orang barunya. Kenapa? Karena keuangan. Sedangkan orang yang kalian dealkan ini ya, dia merasa kalianlah yang bisa memberikan kestabilan hubungan, makanya dia tidak bisa melepaskan koneksi ini dengan begitu mudahnya, karena dia merasa stagnan dengan kalian dan masih ingin menyimpan koneksi ini dengan kalian, ingin kembali. Apa yang dia lakukan? Gunakan berbagai cara. Bagi aku ini adalah topeng ya, karena gunakan segala cara sia-sia. Dan ini membuat dia ya banyak penyesalan cinta ya, kekecewaan di antara mereka, karena pada akhirnya ya tidak ada chemistry, dan ini membuat hubungan mereka tidak ada kebahagiaan satu sama lain, dan akhirnya dia juga meninggalkan hubungan ini, itu kemungkinan kembali dengan orang lama ya, bisa kembali dengan orang lamanya dia. Di sini yang aku lihat. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku Lucky Tarot TMS. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.